Pagi hari ini kita mengucap syukur kalau kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kita ada sampai sekarang semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya harapkan dalam 1 jam ini masker jangan dilepas. Jadi selama ibadah berlangsung tetap kita harus pakai masker karena ini kita jaga jarak ya. Di ruangan ini kita ingin percaya saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita cek alat komunikasi kita, biar selama 1 jam ke depan ini kita boleh fokus di hadapan Tuhan. Kita ingin percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saat firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir tempat ini. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat, anugerah dan kemurahan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kalau kami pagi hari ini masih ada sampai sekarang, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, segera tubuh, jiwa dan roh kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap pengagungan kami, setiap penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, radius 1 kilometer dari tempat ini adalah hadirat Tuhan dinyatakan. Kami di tempat ini Tuhan merasakan akan hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang tanpa batas, Kau yang begitu dekat dalam hati kami Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, Kau yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap meninggikan Tuhan bersama saya katakan amin. Serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Siapa namanya? Siapa namanya?
Dia raja di atas segala raja. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Saya persilahkan. The secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the bevel key composing. It's all bending on the roof, her beauty in the moonlight of a true yard. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair.
Sekali lagi beri kemuliaan. Sampai merinding saya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi belum memperkenalkan ya siapa pemuda-pemudi ini. Luar biasa, Tuhan itu atur sedemikian rupa. Ya, ketika saya ketemu Pak Ruben dan lewat Pak Ruben kenal keluarga Bu Vera. Selamat datang keluarga hari ini, semua datang di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya dapat bocoran kesaksian dari orang tuanya. Tadi saya bilang, Bapak kesaksian gitu kan, gitu. Tapi masih belum berani, malu-malu, saudara. Ya, kesaksian yang sangat luar biasa, saudara. Seorang suami istri, bapak papahnya Abigail yang baju hitam, yang temannya siapa namanya tadi? Sepupu. Oh, Marcel. Oke, selamat datang Marcel sama Abigail. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit saya kasih kesaksian bagaimana Abigail bisa berdiri di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Ya, semuanya kemurahan Tuhan dan kesaksian sangat luar biasa. Saya dapat kesaksian dari papanya Abigail. Ketika sekian tahun menikah, menantikan seorang keturunan, saudara, dan suami istri sudah kemana-mana, belum dikasih Tuhan, sampai pada titik di mana suami ini berserah kepada Tuhan. Bahkan dokter sendiri menganjurkan ini itu semua dengan cara medis tidak bisa mendapatkan keturunan, saudara. Jadi saya ingat Justin ini yang main keyboard ini dengan bapaknya sama ibunya ini, ya, bagaimana Pak Neme Yongki sama Ibu Dewi juga sedang menantikan seorang keturunan, dan dokter sendiri memvonis tidak bisa memberikan keturunan, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa dan Tuhan bekerja. Tuhan sudah menubuatkan bahwa Tuhan buka kandungan Bu Devi, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, anak yang diharapkan, dinanti-nantikan itu luar biasa, ya. Akhirnya lahirlah Justin yang pemain keyboard hari ini, ya. Itu anak ajaib juga, tidak, ya. Dia nggak belajar, nggak kursus, saudara, otodidak. Dan saya ingat waktu hamil Justin ini, pemain musiknya, pemain drumnya kenceng kan, mukulnya kenceng banget, saudara. Ya kan? Dan waktu masih di kandungan, dan waktu itu gereja kita masih sempit, musiknya kenceng, terus ketakutan, takut mempengaruhi. Saya bilang, nggak apa-apa. Kalau musiknya kedengeran itu musik dugem, ya itu mempengaruhi kandungan. Ya ini apa adanya, saudara. Ternyata puji Tuhan lahir udah karena sudah sering dengar waktu itu siapa main drum ya, Mas Bayu ya, mau main drumnya 1 bulanan ya udah lain. Nah sampai akhirnya diperkenalkan musik dan sekarang bisa melayani Tuhan. Nah Abigail ini juga, saudara, kesaksiannya luar biasa. Ketika saya dengar, sampai lahirlah Abigail ini dan diberi talenta sama Tuhan untuk memuji Tuhan. Dan sempat di acara apa itu, Indonesia Idol ya, apa? Idol Junior waktu itu ya. Tepuk tangan, saudara. Saya memacu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika keluarga saudara, anak-anak saudara, saudara bawa dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan berikan kemampuan.
yang luar biasa. Dan keluarga ini menjadi PR saya. Saya kemarin berbicara dengan Abigail, dengan keluarga, ayo semangat, gak usah noleh ke belakang, maju terus apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya Tuhan akan kerjakan keluarga ini, apalagi sudah dikasih pita suara yang sangat bagus, saudara, ya, luar biasa. Ini beliau jauh-jauh dari Pulau Mas sana, saudara, datang kemari ya untuk memberikan kesaksian. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput sekali lagi kita bangkit berdiri. Hambanya Bapak Evangelis Rangga yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu bagaimana seorang pengusaha di tengah COVID seperti ini ya pasti memberi dampak, dan kita akan dengar kesaksiannya bagaimana Tuhan berperkara dalam hidupnya. Angkat tanganmu, saudara, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan virus corona. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sudah steril, semuanya sudah dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dengan iman saya, saudara dalam kesehatan ilahi, ya, nggak usah khawatir, saudara, ya, jangan beri celah, saudara, datang sehat, ya, pulang juga sehat. Kalau mungkin saudara datang ada pergumulan, ada sakit penyakit, pulang sehat, saudara, karena ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, itu ada kesembuhan, ada segalanya. Dan saya percaya, saudara, Tuhan pulihkan. Ya, saya hati sampai hari ini ketika saya ketemu Roberto, saudara, Tuhan taruh hati saya berdoa dan saya percaya. Saya ngomong, kamu pasti bisa, Roberto, luar biasa, kamu orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, arahkan hatimu, saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya saat kami merencanakan ibadah, Engkau sudah mengerti dan memahami apa kerinduan kami, dan saat hari ini Kau sudah himpunkan kami di tempat ini dalam ruangan terbatas. Kami percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka mujizat, kuasa, berkat, teguran, nasihat Engkau lakukan kepada kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau ambil alih ibadah ini, Engkau sudah dipuji, dimuliakan. Tiba waktunya kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Rangga yang sudah bersama-sama dengan kami. Demikian juga sidang jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini dan menyaksikan lewat acara live streaming. Bapak, Engkau memberkati mereka yang di rumah dimanapun mereka berada, supaya dalam kehidupan mereka pun juga Engkau berkati. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka juga diberkati. Dan kembalikan Tuhan bersama-sama dengan kami minggu depan dalam anugerah dan kesehatan dan kesaksian, nama-Mu dipermuliakan. Darah Yesus telah menudungi setiap kami, dan kami percaya kami akan menjadi gereja yang membawa berkat dan nama Tuhan dipermuliakan, semua dalam perlindungan dan kesehatan ilahi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Shalom. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh hadir pada pagi hari ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita hadir, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Di tengah pandemi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dunia semakin hari semakin tidak baik. Firman Tuhan juga katakan bahwa ke depan ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul? Tidak ada satu manusia yang tahu atas kejadian di masa depan.
termasuk anak-anak indigo. Ya. Jadi saya katakan pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, di tengah pandemi ini ada beberapa yang kita bisa sikapi, kita bisa pelajari. Saya akan usahakan secepat-cepat mungkin agar kita tidak berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup. Oke, saya akan selesaikan secepat-cepat mungkin jam 11 lewat sedikit lah ya. Baik, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari pandemi ini ya. Ada yang menyikapinya dengan negatif, ada yang positif dan sebagainya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bersikap positif. Yang pertama saya katakan, kenapa kita bersikap positif? Dengan kejadian ini, saya rasa waktu kita berkumpul sama keluarga lebih banyak. Amin. Karena apa? Tadinya notabene-nya orang yang tinggal di kota metropolitan itu anaknya sekolah pagi, pulang sore, bapaknya pergi pagi, pulang malam. Jadi tidak ketemu saudara. Jadi mulai siklus dari SD, SD, SMP, SMA. Kalau kuliah, apalagi kuliah, anaknya udah misah sama bapaknya. Bapaknya kemana, anaknya kemana. Yang ingin saya sampaikan adalah di tengah virus pandemi ini, orang tua dan anak punya waktu yang luar biasa. Amin. Ada hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dari situasi pandemi ini. Bukan berarti kita mensyukuri dengan kejadian ini, enggak. Artinya kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita harus bersyukur. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa waktu itu, artinya waktu ini begitu berharga. Yang tadinya seorang bapak, ibu pergi pagi, pulang malam nggak kemana. Tapi sekarang mereka punya waktu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Dan masa pandemi ini juga khususnya kaum bapak-bapak itu agak sedikit bersyukur gitu ya. Kenapa? Yang tadinya biasanya, maaf sekali lagi saya tidak menyalahkan perempuan kan. Perempuan itu memang lebih sering jalan-jalan ke istilahnya mall ataupun tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Kenapa? Mungkin karena sehari-harinya dia udah capek di rumah gitu ya, wajar mereka sih. Nah, di tengah pandemi ini saya rasa khususnya di awal-awal kejadian pandemi sangat sedikit ibu-ibu ataupun kaum wanita yang jalan-jalan hangout. Kenapa? Emang nggak boleh, PSBB lah, segala macam lah. Jadi bersyukur juga untuk bapak-bapak karena pengaruhnya juga pasti ke bapak-bapak ya. Pengaruh ke dompet ya maksudnya. Oke, saya tidak menyampaikan hal-hal masalah pandemi terlalu banyak. Cuman maksud saya cuman mengingatkan bahwa marilah kita bersyukur untuk setiap kejadian yang sedang terjadi di kehidupan kita saat ini. Nah, saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga bingung. Artinya gini, Tuhan, saya juga seperti orang-orang lah istilahnya ya, kayak orang-orang bener lah. Menyampaikan firman Tuhan mesti tanya juga gitu loh. Saya baca di waktu saya tanya gimana cara bertanya sama Tuhan itu juga saya bingung juga ya, namanya istilahnya rohani saya juga pas-pasan gitu. Artinya saya mau belajar taat aja. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan kira-kira enaknya nyampe apa gitu ya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita sharingkan gitu loh. Saya percaya semua kita bisa sharing. Buktinya kalau lagi ngerumpi, lagi ngobrol jago banget, ya kan? Ngerumpi aja, nggak putus-putus kata-katanya. Jadi dengan hasil analisa itu bahwa setiap kita bisa menyampaikan firman Tuhan, artinya men-sharingkan sesuatu. Ya baik. Saya ditanya Bu Maya, Pak, apa temanya? Saya juga bingung. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang saya pelajari, yang saya dapat. Cuman tadi juga ditanya sama Iwan, apa sih temanya? Saya bilang udah kunci kerajaan sorga. Jadi pada pagi hari ini saya berbicara masalah kunci. Ya. Ketika saya tidak mau memamerkan ini motor ya, enggak, bukan apa. Jadi maksud saya ketika kita memiliki kunci, konotasi kita apa? Apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata-kata kunci? Saya tidak akan bermain sulap, ya. Saya cuma hanya menggambarkan, mengingatkan bahwa ketika saya ilustrasikan kunci ini, mudah-mudahan kita ingat gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu
saya menyampaikan tentang kelereng kehidupan. Maka aneh ini juga yang saya sampaikan, ada kunci, ada kelereng kehidupan. Salah satu Rika bilang, Rangga, saya masih ingat loh apa yang kamu sampaikan tentang kelereng kehidupan. Mungkin yang lain lupa, udah kita nggak usah bahas itu. Di rumah saya ada namanya gelas kelereng kehidupan. Artinya apa? Itu mengajarkan kepada saya bahwa hari lebih hari saya harus hidup lebih bijaksana. Kenapa? Ketika saya melihat kelereng kehidupan saya itu, di gelas itu ada kelereng yang saya taruh. Jadi tiap tahun saya buang satu. Tiap tahun saya buang satu. Artinya apa? Setiap tahun umur saya berkurang. Betul? Umur kita pasti berkurang. Semua kita sini pasti berkurang. Nggak ada yang nambah. Kecuali Thanos ya. Thanos bisa nambah umurnya. Kalau film itu sih ya. Baik, nah saya melihat bahwa kenapa saya pajang itu, supaya apa? Semakin hari saya semakin tahu, waktu saya semakin dekat. Ya, semakin hari semakin dekat dan semakin hari semakin dekat. Nah, kalau kita lihat, mungkin di rumah kita punya yang namanya jam dinding. Kalau nggak punya jam dinding, jam tangan. Kalau nggak punya jam tangan, pasti punya handphone. Di handphone kita itu ada namanya detik, betul? Di handphone kita, setiap handphone kita punya jam. Coba Anda perhatikan, jam itu kita katakan misalnya 1, 2, 3 berhenti, nggak mungkin dia berhenti. Artinya apa? Jam kehidupan kita terus dan terus dan terus dan terus berlalu. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, ayo, selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita gunakan waktu-waktu ini, waktu yang jahat. Sehubungan dengan pandemi ini, ada begitu banyak berita yang kita dengar. Kenapa? Rata-rata di rumah bisa buka YouTube, bisa buka ini segala macam. Saya juga jadi bisa buka YouTube. Tadinya jarang sekali buka YouTube, karena memang agak sibuk lah. Berhubung karena pandemi ini ya kita banyak di rumah, jadi ya banyak berkutat di handphone. Ya, jadi dengan sharing pun, dengan firman pun, dengan banyak hal yang kita dengar. Nah, di tengah pandemi ini kita dibingungkan juga gitu loh. Mana yang benar, ada yang bilang konspirasi, ada segala macam. Membisarkan, membingungkan. Tapi yang paling penting adalah bahwa mari kita bikin anak Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman tadi itu, saya minta Tuhan kira-kira apa yang saya sampaikan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapat mimpi lah ya. Mimpi itu ya, mimpi ini bisa boleh percaya boleh enggak, tapi paling enggak kita mengambil hal sisi yang positifnya ya. Di mimpi itu ada 3 orang ya, ini perenungan kita semua. Ada 3 orang dipanggil sang pengadil. Saya tidak mengatakan si pengadil ini siapa ya. Saya juga tidak berbicara si pengadil ini siapa, tapi yang pasti saya diperhadapkan di pengadilan. Ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kami berbaris bertiga itu dalam mimpi itu. Datanglah si pengadil itu. Yang pertama, dia dikasih sama Tuhan. Saya sama si pengadil ya. Saya nggak tahu juga siapa orangnya, tapi yang pasti pengadil. Dia memberikan suatu mahkota di kepalanya, dipakai mahkota. Dipakai mahkota. Yang kedua, si pengadil ini lewat. Dia cuma lihat, pergi. Yang ketiga saya ketakutan, sangat ketakutan sekali. Yang pertama dapat yang namanya mahkota. Yang kedua nggak dapat apa-apa. Yang ketiga saya dakduk gitu ya. Apa yang saya dapat? Saya kaget juga saudara. Saya dapat kunci. Bukan kunci ini ya. Dalam mimpi itu bukan kunci ini kunci beneran. Maksudnya dalam mimpi itu saya dikasih kunci. Terus tulisannya apa? Kunci keselamatan. Saya juga tambah bingung gitu ya. Apa maksudnya Tuhan kunci keselamatan? Nah, ini yang akan kita bahas. Tadi cuma prolog aja. Ini yang kita akan coba pelajari tentang kunci keselamatan. Nah, saya akan mulai dari firman Tuhan dalam Filipi 12. Filipi 2 ayat 12, tolong dibuka. Filipi 2 ayat 12. Nah, di depan ada, kita nggak usah istilahnya ya, silakan mau dari iPad silakan, dari handphone. Saya akan bacakan ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Udah bagus. Karena itu tetaplah
Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Tuhan inilah yang mendasari perenungan yang coba saya bawa pada pagi hari ini mengenai kunci keselamatan. Dikatakan di situ, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Dengan takut dan gentar. Saya akan coba bahas mengenai kata-kata takut. Di dalam kata-kata takut itu sendiri, kalau kita lihat dari bahasa Indonesia-nya ada kata taat, ya, ada kata tunduk, ada kata patuh, ada kata dengar, ada kata tanggung jawab. Artinya apa? Tuhan perintahkan kita kerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar, saudara. Saudara, saya tidak memperdebatkan paham yang namanya sekali selamat tetap selamat, dan yang paham yang lain mengatakan keselamatan bisa hilang. Saya sekali lagi tidak memperdebatkan paham kedua paham ini, ya. Ingat itu, jangan nanti dibilang kalau kita memperdebatkan ini bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Jadi yang saya katakan, kerjakan keselamatan Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diberi kunci keselamatan. Nah, pertanyaan saya, setiap kita pernah megang kunci, bahkan banyak kuncinya. Saya tahu paling banyak Pak Iwan, ya, kuncinya banyak banget, satu kantong. Kalau di jalan bunyi kerek gitu ya. Nah, kunci apa dibawa semua, kunci brankas, kunci kuku, segala macam ada sama Pak Iwan. Jadi kalau butuh sesuatu, Pak Iwan ada kunci. Kalau nggak tahu sekarang, jadi ada begitu banyaknya. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak kunci ini hilang? Nggak perlu angkat tangan. Ya, saya rasa sih kita pernah kehilangan kunci. Ya, entah itu kunci brankas, entah itu kunci rumah, entah itu kunci apa. Ya, pernah. Saya sering hilangnya entah taruh kemana sehingga hilang. Nah, ketika hilang itu, saudara, saya katakan, bagaimana dengan keselamatan? Kunci keselamatan bisa hilang nggak? Saya tidak memperdebatkan. Tapi yang saya ingin ajarkan bahwa adalah ketika Tuhan memberikan kunci keselamatannya dan diberikan kepada kita, adakah kita memegang kunci ini dengan baik, dengan rapat, dengan kita rawat dengan baik-baik? Saya percaya ketika Anda dikasih kunci sepeda mungkin dari Pak Jokowi misalnya, ya, karena beliau sedang memberikan sepeda berapa, kita akan rawat kuncinya, kita akan rawat sebaik-baiknya. Kenapa? Itu berharga. Pertanyaan saya, kunci keselamatan itu lebih berharga dari segala-galanya. Amin. Oleh karena itu saya menghimbau kita semua, ayo, ketika Tuhan sudah istilahnya berikan nyawanya untuk kita, berikan segala-galanya, kunci sudah kita pegang. Saya sangat teringat sekali, diberi kunci sama si pengadil itu. Saya nggak bilang si pengadil siapa, saya juga nggak tahu. Tapi saya diberi tanggung jawab untuk apa? Dikatakan, kerja kunci keselamatan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Nah, kenapa kata takut ini takut akan Tuhan? Saya ingin coba sharingkan, karena di Alkitab dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu ditulis kurang lebih 290-an sekian, hampir 300 kali. Artinya apa? Segala sesuatu yang ditekankan Tuhan berulang-ulang dan berulang-ulang, itu maknanya penting. Amin. Hampir mungkin tiap hari diingatkan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan 300 kali, kurang lebih 300 kali. Setahun itu ada 365 kali. Berarti 1/4 hari lah Tuhan mengingatkan kita untuk selalu kita apa? Takut akan Tuhan. Amin. Nah itu. Nah, takut akan Tuhan ini sendiri itu harus diajarkan berulang-ulang dan berulang-ulang, dan harus diajarkan kepada semua generasi. Amin. Bukan hanya kepada opa-opa, oma-oma, semua kita, ya. Kita akan lihat firman Tuhan, ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Ya, Ulangan 6 ayat 1 sampai 3.
Ya, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang aku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya apa? Baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu padamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ayat yang pertama dikatakan di situ, kita kembali bersama. Ayat yang pertama. Nah, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Artinya Tuhan suruh melakukan takut akan Tuhan kemana. Yang kedua, ya, supaya apa? Seumur hidupmu engkau, amin, engkau dan anak cucumu. Artinya apa? Semua generasi harus diajarkan takut akan Tuhan, ya, Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa semua generasi harus diajarkan memiliki rasa takut akan Tuhan. Apa? Salah satunya dikatakan lanjut umur. Yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukan apa? Lakukanlah takut akan Tuhan itu dengan setia, supaya apa? Baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Nah, ketika salah satu bagaimana kita memultiplikasi orang-orang yang percaya sama Tuhan, salah satunya takut akan Tuhan. Dikatakan supaya keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, suatu negeri yang akan berlimpah-limpah dan susu dan madunya. Ini apa? Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, jumlah kita akan bertambah secara kuantitas, ya, dan umur panjang dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya nggak ngomong itunya. Nah, saudara, ketika seseorang yang melakukan hukum ini, kata hukum lah ya, hukum takut akan Tuhan ini luar biasa, saudara. Dikatakan aja Amsal 1 ayat 7 bahwa permulaan, kita baca aja deh, nanti takutnya salah. Amsal 1 ayat 7 dikatakan apa di situ? Udah dapat? Ya, ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara bayangin aja, firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi permulaan pengetahuan itu dimulai ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Ketika seseorang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka akan terjadi yang namanya tsunami, ya, tsunami keselamatan, tsunami keluarga, tsunami keuangan dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika seseorang tidak takut akan Tuhan, maka dia melakukannya seenak bebas, yang apapun ditabras, dibablas. Tapi ketika seseorang memiliki rasa takut akan Tuhan, saya percaya itu kan dahsyat, saudara, kan luar biasa. Ya. Yang ketiga, Matius 5 ayat 10, ketika seseorang memiliki hidup rasa takut akan Tuhan, maka hidupnya akan diliputi kebenaran. Kebenarannya ini, saudara, diujinya kapan? Ketika kita menghadap yang namanya aniaya. Ketika seseorang menghadap aniaya, itu akan, ya, saya sih berdoa, Tuhan, jangan sampai saya mengalami hal-hal semua. Saya nggak tahu iman saya pada apa enggaknya. Saya nggak tahu juga rasa takut saya akan Tuhan akan menyangkal apa enggak. Nanti di situ dikatakan di dalam Matius 5:10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi maksud saya adalah bahwa ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, di tengah penderitaan pun, di tengah masalah pun, kita akan memiliki kebahagiaan itu. Amin. Nah, tadi takut akan Tuhan pada permulaan pengetahuan. Pertanyaannya, jadi kalau di luar Tuhan nggak ada pengetahuan? Ada, sudah. Ya. Tapi mungkin pengetahuannya beda sama orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya, saya juga mempelajari, kalau dunia kita tahu bahwa bangsa Israel itu luar biasa pengetahuannya. Ya, mau pengetahuan apapun nggak ada yang bisa melawan bangsa Israel. Ya, semua hampir 90% ciptaan yang sedang kita gunakan saat ini itu berasal dari bangsa Yahudi atau anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka jujur membaca Taurat Tuhan, jangan ditanya lagi. Ya, luar biasa, ada yang hafal malah. Karena mereka merenungkan firman Tuhan untuk Taurat Tuhan, makanya mereka mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Bahkan bangsa Israel sebagai bangsa yang paling tinggi secara intelektual, ya. Jadi itu firman Tuhan sudah terpenuhi. Nah, saudara, ini sedikit lagi. Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, yang pasti kita akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Itu udah pasti. Yang tadinya brengsek, saya misalnya, ketika mengalami rasa takut akan Tuhan, hidup kita akan pasti berubah. Terutama karakter kita. Saya sekarang beberapa akhir ini sering memperhatikan orang, jujur ya. Jujur saya ini orang memperhatikan orang. Ya. Ayo, maksud saya adalah bahwa ayo kita berubah dari hari ke hari. Waktunya udah gak lama. Ya. Apalagi maaf sekali lagi yang umurnya sudah mendekat. Ayo, udah gak ada waktu lagi kita main-main. Ya. Udah gak ada waktunya lagi. Ya. Pak Wid katakan dia mungkin hidupnya cuma 2 atau 3 tahun lagi. Ayo saudara. Saya sama Pak Wid mungkin hampir sama, maksudnya dalam hal saya dengan Tuhan, saya dengar tentang kehidupan kekekalan. Ya. Saya pikir ada perubahan setelah kita memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kita. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan di situ, kita harus berubah pembaharuan diri kita. Ya, harus berubah karakter kita. Ayo anak Tuhan, bisa nggak berubah karakter? Bisa, sangat bisa. Saya mau kasih contoh gitu ya, kehidupan saya aja. Saya minta maaf sama siapapun yang memimpin khotbah di sini. Saya kalau berdiri lama-lama nggak kuat. Mungkin saya duduk di belakang. Kenapa saya duduk di belakang? Ada juga sebabnya. Kalau saya duduk di depan, kalau orang berdiri saya duduk kagak enak, betul nggak? Saya duduk di belakang. Kenapa saya nggak kuat? Saya punya penyakit. Ya. Gini-gini juga punya penyakit. Kelihatannya sehat, ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, kejadian ini sakit saya ini udah puluhan tahun sudah. Dulu saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Ini saya bosan doanya. Udah saya nggak berdoa lagi. Biarlah kehendak menjadi Tuhan. Ya. Masuk pandemi Maret itu harusnya saya dioperasi. Saya punya penyakit ambeien yang cukup kronis, ya cukup kronis. Saya ke rumah sakit Cinere, dokternya maaf sekali, pas saya buka, dokternya langsung gitu lah, yang banyak. Dahsyat dokternya bilang, dahsyat dok, saya bilang, kok kamu bisa tahan kayak dia? Dia mau gimana lagi ya kan? Oke, dia bilang kalau tidak ada halangan, ambil tindakan. Waduh, saya juga kaget kan tindakan. Dia bilang ini nggak bisa harus ambil tindakan. Tapi dokternya bilang begini, Pak, situasi ini membuat Bapak dilema. Dia bilang kalau diambil tindakan. Kenapa? Yang pertama adalah Bapak mesti biayanya luar biasa banyak. Maksudnya ada tambahan biaya. Kenapa setiap operasi mereka harus satu tim itu Bapak yang membiayai APD-nya? Waduh, saya bilang APD itu dalam hati saya kan istilahnya dapat dari sumbangan, saya nggak tahu lah. Tapi dia bilang dibebankan kepada si pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang Bapak harus cek dulu. Cek apa Pak? Cek COVID, swab segala macam. Ya udah Pak, gini aja kata dia. Saya kasih obat yang paling keras buat Bapak. Coba dulu. Mudah-mudahan Bapak bisa bertahan. Ya udah, saya coba.
Saya langsung ke bagian administrasi, saya tanya, Mbak, kalau operasi ini di tengah pandemi ini berapa biayanya? Kata sekian. Kalau saya bilang lumayan juga. Ya udah. Habis itu saya tes, dibilang Pak, tolong dicek lab, segala macam, cek buat persiapan kata dia. Ini data ini kan nanti Bapak begitu nanti besok atau lusa atau 2 hari lagi Bapak mengalami hal ini lagi, Bapak jangan masuk ke ruang praktek ini, langsung ke UGD. Kenapa? Kalau di UGD mereka langsung tindakan Pak, tapi kalau Bapak spesialis nggak akan tindakan, karena yang dioperasi sekarang di tengah pandemi ini satu yang bisa menghilangkan nyawa. Jadi kalau operasi jempol pasti nggak dioperasi. Nah termasuk saya, ambain itu tidak menghilangkan nyawa. Jadi tidak dioperasi. Jadi kalau Bapak mau operasi, kalau Bapak nggak tahan lagi, Bapak langsung masuk ke UGD, Bapak minta tindakan, itu bisa, itu prosedur dari pemerintah. Ya udah, kasih berkeras, saya cek, inilah yang ingin saya pelajari. Ada kata-kata kepo, ya, pokoknya sudah kepo. Kepo apa sih? Nah, saya itu orangnya kepo. Jujur saya katakan saya kepo, ya, kepo yang positif. Ya, saya mau ajarin kepo yang positif gimana? Baru dengar kan? Jadi di tengah saya lagi dicek lab itu, saya duduk sama istri saya. Kemudian masuk ibu-ibu, ya, sama anaknya, sedang setengah bayaran. Lalu saya duduk sambil menunggu lab itu, masuklah ibu-ibu anaknya. Apa yang terjadi saudara? Ibu ini masuk dan anaknya, mahal biayanya katanya. Udah pulang aja, pulang. Si anaknya anak ini ngajak ibu ini pulang. Saya kepoin gitu kan. Saya kan orang kepo, ya kan? Ya, Mister Kepo kata saya itu. Itu kepo yang positif. Saya dengar masalahnya, biaya. Yang hati saya nih, Tuhan, gimana caranya saya nolong mereka? Jujur saudara, saya juga nggak punya duit. Saya bayar mereka ke kredit card. Wah, bayar punya saya, apalagi bayar punya dia. Singkat cerita, saya lagi merenung gimana cara membantu ibu ini. Tiba-tiba dia pulang gitu. Saya nggak punya kesempatan untuk menolong ibu ini, tapi niat saya udah benar-benar tulus. Udah saya mau keluarin biayanya untuk tes itu, saya juga nggak tahu biayanya berapa. Walaupun saya harus merogoh kamar langsung kartu kredit. Saya nggak ada uang misalnya, ya ada lah, tapi saya akan berangkat kartu kredit. Nah berhubung ketika saya mau kepo lebih dalam, dia keluar. Lalu kalau saya bilang balik lagi nih, ya kan, paling diskusi dulu sama mamanya sama ini gitu. Saya tunggu nggak balik lagi saudara. Itu saya merasa tertuduh. Lalu Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Tapi saya juga berbesar hati. Artinya saya memang udah tulus untuk menolong dia, untuk membayar biaya labnya dia. Nah setelah jadi itu saya tes lab segala macam, obat selama beberapa minggu, dan saya juga ada minum obat yang lain juga. Ternyata puji Tuhan, saya juga berdoanya ini nggak jadi operasi, dan sampai sekarang belum operasi, dan istilahnya berkuranglah sakitnya. Saya juga nggak tahu maksudnya ini udah sembuh atau belum, tapi berkurangnya banyak. Saya bisa berdiri, saya bisa main bola dan sebagainya macamnya. Kalau sebelum itu sangat sakit. Artinya apa saudara? Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, pasti kita akan tersentuh, karakter kita berubah. Saksi yang kesana nih, ya, biar saksi yang menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin ini telah saya ceritakan. Saya memang orang kepo lagi ceritanya. Ketika saya lagi beli, mungkin udah pernah ceritakan, bang sebagian belum ada pernah dengar. Ketika saya lagi beli, zaman dulu kan belum ada tuh online tuh yang belum beli tiket. Kita mesti datang ke konter kan? Mungkin sebagian datang ke konter. Saya lagi tanya, Pak, penerbangannya bla 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 bla. Ada samping saya tugas konter juga sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini nangis dong. Tolong, maaf orang Batak ya. Tolong, ngomong dia. Saya di sini. Saya cuma kepoin aja. Ya kan? Saya kepoin, benar-benar saya kepoin. Apa sih masalah ibu ini? Saya bukan untuk mencampuri masalah, enggak, saya nggak mencampuri. Tapi saya ingin tahu apa sih masalahnya. Pak, tolong Pak. Tadi sama petugas konter itu. Saya mau pulang aja bilang, saya nggak tahu urusan apa ya. Kayaknya sih penting banget, gawat lah. Kata masnya, nggak bisa bu, ibu harus bayar. Duit saya udah nggak ada, kata dia. Duit saya kurang. Kopers tolong saya. Nggak bisa bu, dia ngotot berdua, emang nggak bisa ya. Tugas konter nggak bisa nolongin dia lah. Karena dia memang harus bayar full. Di tengah itu saya selesai. Kebetulan waktu kejadiannya, waktu Lion yang beberapa yang jatuh itu, biasa saya naik Lion terus, ya, naik Lion terus ke Pangkal Pinang.
Waktu itu saya naik beli Garuda. Ya saya beli Garuda, habis selesai semuanya. Mas, Bu, Mas, ada masalah apa? Ini Pak, kata dia, saya minta tolong, Kak, dibantu-bantu sama dia. Dah Bu, ini aja, berapa kurangnya Mas? Sekian, saya bayar. Habis saya bayar, ibu meloncat. Dia ingin nyembah saya, Bu, jangan, saya bilang, udah. Ibu pulang aja, beli tiket, Bu, siap-siap berangkat. Dia bilang, dah. Saudara, minggu depannya saya berangkat. Ini yang saya saksikan juga. Saya berangkat ke Pangkal Pinang. Karena waktu itu tadinya saya mau beli penerbangan layang, tapi bukan jam itu sih, bukan itu. Berhubung layang waktu itu lagi kacau, saya sebut aja penerbangannya ya, memang kejadian begitu ya. Jatuh ya, jadi saya beli Garuda. Kemudian saya berangkat. Nah, ketika saya berangkat itu penerbangan jam 4 sore. Ini yang saya saya tak tahu ini kebetulan, tapi yang saya tahu ini rencana Tuhan. Ketika di dalam perjalanan itu saya berangkat, mungkin saya udah prepare waktu kalau ke bandara berapa jam ya. Yang Garuda itu paling tepat waktu dan tidak pernah molor dan tidak ada kata-kata istilahnya maaf kecuali pejabat. Saya sampai di sana berangkat jam 4, jam 4 berterbang. Saya sampai jam 4 kurang 10 berapa menit lah. Aduh, saya bilang udahlah, maksudnya udah jong aja lah, ya udah pasti gagal. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya pergi sama teman, udah kamu tunggu sini ya, jangan pulang dulu. Saya bilang, saya coba dulu, saya bilang ya salah ya udah santai aja. Begitu saya cek counter, cuma satu-satunya saya. Saudara bayangin kalau udah tinggal satu-satunya cuma ngantri, ya berarti emang udah terbang pesawatnya, ataupun udah tutup, udah nggak bisa. Saya sampai di counter, apa yang terjadi? Si counternya lagi tulis lagi, yang melihat malaikat. Saya juga nggak tahu, Pak, kenapa? Dia sampai duduk gitu, udah Pak, harusnya saya minta maaf sama dia, dan tapi yang terjadi dia yang minta maaf sama saya. Kenapa? Pak, maaf ya, pesawat delay. Hah? Puji Tuhan, saya bilang delay. Jadi saya bisa berangkat, bisa Pak. Langsung ditulis, saudara. Tulis. Udah saya saking buru-burunya, Pak, agak cepet dikit ya, karena memang udah bentar lagi. Dan posisinya menunggu saya doang ya mungkin ya. Saya dikasih boarding pass, saya lari sekencang-kencangnya. Udah. Pas saya sampai di duduk itu, saya bilang ini salah tulis kali ya. Maksudnya saya dikasih bisnis kelas. Padahal saya belinya apa? Maaf, semua kita kalau jadi penerbangan yang paling murah, kecuali ya atau jet set lah ya, pasti yang paling murah, ekonomi. Bapak RI1 aja dia beli ekonomi. Apa yang saya dapat saudara? Ketika saya boarding pass, saya lihat lagi nih, terus ya udah saya masuk, ya maaf istilahnya baru pertama kali di bisnis kelas, walaupun sering terbang, saya cuma lewat doang, ya begitu. Itu saya duduk. Ketika saya duduk, saya merenung, oh Tuhan bisa ya, maksudnya kok bisa kacau gini, maksudnya administrasinya kacau gitu. Bayangin saudara, sekelas Garuda bisa salah, itu sekian 0% lah bisa salah dalam input data, nggak mungkin saudara. Jadi di tengah duduk itu saya ada dua, satu pengusaha, saya punya pengusaha lah, saya sebut namanya. Satu saya juga pengusaha, saya Tuhan terima kasih. Walaupun pengusaha kecil gitu kan. Ini yang saya ingin katakan. Saya merenung, Tuhan kok bisa gitu. Lalu dalam hati saya diingatkan, kamu pernah nggak minggu yang lalu menolong ibu itu? Oh iya, ya udahlah saya nggak mikirin lah. Zaman saya namanya orang kampung lah ya, istilahnya baru pertama kali saya coba sana, coba sini. Jujur sudah luar biasa. Jadi silakan coba kalau mau naik bisnis. Karena apa? Dari bangku itu kita dilayani di pramugari khusus kita berdua, satu seperti itu. Khusus nelayan kita. Nyampe datang aja dikasih wastaf air panas, air dingin segala macam. Makannya nggak berhenti. Namanya orang yang makan ya saya minta aja jus, buah gitu ya. Luar biasa ya. Jadi saya katakan adalah hal-hal ketika kita memiliki takut akan Tuhan, kita akan berubah. Percaya Tuhan, hati kita akan berubah. Ketika kita melihat orang itu, aduh gitu ya, susah gitu ya, artinya pasti kita tolong. Jangan juga misalnya contoh kayak tadi, orang itu udah nangis-nangis, Bu, udah, diem dong, udah saya doain dalam nama Yesus, Ibu terima tiket. Ya nggak bisa, saudara. Ya, bikin keajaiban yang aneh-aneh gitu. Sering kita orang-orang anak Tuhan, sering bikin aneh-aneh. Udah tahu orang nangis-nangis mau beli tiket, Bu, biar Tuhan tolong Bu, Tuhan tolong Ibu, doa dalam nama Yesus, Tuhan beli tiket. Itu hal yang konyol. Ya, oleh karena itu mari kita mau belajar bahwa pada pagi hari ini, ketika kita merenungkan akan firman Tuhan itu,
ada banyak hal yang karakter yang terakhir saya saksikan. Yang ketiga, perubahan sehubungan dengan perubahan karakter. Saya mengajarkan kita berubah karakter. Oke, beberapa yang baru mobil saya ditabrak, saya lagi berhenti ditabrak, itu kejadian udah lama. Kalau saya ditabrak, yang salah pasti dia. Kita berhenti kok. Ya, kalau saya turun, ya kalau saya memang orangnya berusaha untuk menguasai diri, itu tidak ribut lah ya. Pak, gimana Pak? Kamu sudah tua? Iya Pak, saya minta maaf pada dia. Ya udah Pak, ke rumah dulu aja, saya bilang. Ini umum kejadian dan nggak salah. Ya nggak salah, kita minta ganti kerugian, betul? Maksud saya akan ceritakan endingnya. Saya jawab rumah saya, Pak, gimana tanggung jawabnya? Pak, Bapak bisa berapa kata dia? Saya minta 200 saja untuk ganti lampu. Aduh Pak, dia bilang saya punya 100.000. Adalah 100.000. Sebenarnya maaf, dengan uang segitu sih kita sebenarnya mampu lah untuk beli lampu ya. Cuman saya ingin mendidik Bapak ini supaya besok hati-hati yang lampu. Habis itu saya merasa bersama Tuhan. Kenapa saya masih minta duit yang kayak gini gitu? Itu saudara, ketika kita hidup dalam Tuhan. Kejadian yang pertama, itu saya minta kerugian. Artinya kerugiannya sesuai kemampuan. Nah, saya memang juga nggak tahu berapa kali tabrak mobil juga. Kemarin belum lama itu lah ditabrak juga. Nah, kejadian kedua yang aneh itu. Saya lagi berhenti juga ditabrak mobil mewah, Pajero Fortuner gitu. Tabrak, gitu, kencang banget, pengen maju kitanya. Aduh, saya kena mobil. Saya tenang aja. Apa yang salah Tuhan? Saya buka itu, saya lecet. Saya nggak samperin dia, saya nggak ngomong-ngomong. Bro, saya bilang, kali hati-hati. Apa yang saya mau ajarkan adalah, ayo kita semakin hari, udahlah kejadian-kejadian ini, gak usah kita ribut panjang ngomong energi yang kamu. Saya cuma bilang, bro, hati-hati ya, karena masih muda bos, anaknya masih muda. Dia nggak berani keluar, dia nggak berani apa-apa, dia cuman, ya saya juga nggak tahu lah di dalam itu ekspresi. Saya samperin, misalnya dia ngotot, kalau dia ngotot baru saya turun. Kan daerahnya daerah saya juga, kalau berantem juga, itu masih kampung saya. Saya berani kita, ya. Jadi maksud saya adalah mari kita berubah. Anak-anak muda, saya sedih saudara melihat fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa akhir-akhir ini. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan kunci kerajaan Allah, kunci yang Tuhan sudah berikan. Dengan apa? Itu kan dengan jabatan, itu kan dengan apa? Dengan harta, itu kan dengan apa? Itu kan dengan uang. Khususnya anak muda. Begitu gampang mereka melepaskan imannya. Saya kadang-kadang sedih, yang salah di mana sih? Siapa yang salah? Pendeta yang salah? Orang tuanya yang salah? Saya nggak tahu kan. Tapi yang pasti, anak-anak muda, ayo, mari renungkan firman Tuhan. Ayo belajar semakin hari, semakin memiliki rasa takut akan Tuhan. Saya juga kadang-kadang bingung, saudara. Yang harusnya kongko-kongko itu, jujur, bapak-bapak, bukan anak muda. Ini anak muda tuh ngopi sampai jam 2, jam 3 pagi. Saya bingung apa yang mereka percakapan itu. Saya tidak menyalahkan anak muda, saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuma ayo, mari semakin hari semakin. Ini waktunya udah nggak banyak lagi sebenarnya. Yang terakhir adalah biar yang paling panjang. Yang terakhir adalah ketika seseorang memiliki rasa takut akan Tuhan, itu akan terekspresi, bukan didemonstrasi. Sekali lagi, banyak orang yang mendemonstrasikan rasa takut akan Tuhan. Saya kasih contoh. Ahli Taurat, betul? Ahli Taurat, ahli Farisi itu mereka mendemonstrasikan takut akan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, takut banget. Saking takutnya mereka sembahyangnya di tengah kota, gitu ya, jubah di perempatan jalan. Itu firman yang ngomong. Itu mereka mendemonstrasikan yang namanya takut akan Tuhan. Ini menurut saya yang mana sekarang lebay, ya. Nah, bagaimana kehidupan kita? Saya percaya ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka akan terekspresi dari wajah kita, dari apa yang kita lakukan. Saudara, saya nggak minta pujian dari beberapa dari kita semua, tapi ada orang udah mulai menyebut saya gitu ya, tapi di sini nggak ada. Ya, maksudnya menyebut kebaikan apa yang saya tidak mempromosikan diri juga, tapi ketika saya dibilang itu, aduh saya semakin takut gitu, ya. Hal yang terakhir lagi, ya. Mari kita belajar untuk hal yang positif, ya.
Saya sekarang belajar gini. Saya belajar dulu kalau saya ngomong baru saya pikir dulu ya. Jadi bla 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 baru mikir, oh iya dia tadi ngomong apa ya salah. Sekarang saya beda. Walaupun saya sering bercanda, paling bercanda, tapi bercandanya tidak. Saya usahakan dalam bercanda itu tidak menyinggung orang. Ya. Jadi ketika saya dulu ngomong dulu baru mikir. Kalau sekarang saya mikir dulu. Saya mikir dulu apakah omongan saya ini akan berdampak atau menyakiti dia. Kalau omongan saya yang menyakiti dia, saya nggak jadi ngomong. Kenapa? Ya, kita nggak mengekspresikan kebenaran Tuhan. Jadi teman-teman di sini, anak muda khususnya, ayo, ya waktu udah malam istilahnya, ya, udah nggak ada waktu lagi. Kalau kita lihat benar, segala macam kita pelajari tentang keadaan segala macam dunia. Ini mengerikan saudara, khususnya anak-anak muda yang diserang. Ya, karena anak muda ini akan generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan gereja bahkan Indonesia bahkan dunia. Banyak kekacauan tidak terjadi saudara. Kalau kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, itu akan kacau. Sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan beri kunci, ya, pegang kunci ini, rawat kunci keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Seperti yang Tuhan kasih sama ini, Rangga, kerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Pegang kunci keselamatan ini, supaya apa? Supaya kamu boleh menikmati yang namanya hidup berkelanjutan. Biarlah firman Tuhan ya pendek singkat ini menjadikan konsentrasi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya menemukan satu rahasia untuk hidup kekekalan, saudara. Ya, bagaimana saudara dan saya memperoleh sesuatu untuk saudara dan saya hidup di bumi ini dan nanti yang akan datang. Beliau sampaikan hari ini, yaitu saudara dan saya dalam mimpinya, ya. Tadi ada 3 orang, 1 mendapatkan mahkota. Saya berharap yang dapatkan mahkota itu saya. Ini berkelakar, bercanda. Yang kedua nggak dapat apa-apa. Ya, saya berharap yang kedua ini adalah tetangga kita yang paling ujung, yang dekat got, yang paling pojokan. Nah, yang ketiga tadi Pak Rangga mendapatkan kunci, saudara. Nah, sesuai dengan ayatnya bahwa bicara kunci, saudara, ini luas konteksnya. Ada kunci mobil ya, contohnya aja saya beri yang sederhana. Saudara dan saya punya kunci rumah, kunci mobil, ya kan. Nah, contoh saudara, mobil itu adalah surganya, saudara. Ya, mobil itu adalah surganya, rumah itu adalah surganya, saudara. Nah, untuk saudara masuk rumah, saudara harus punya kunci. Saudara untuk naik mobil, saudara, kalau saudara nggak punya kuncinya, mobil itu nggak jalan. Nah, demikian juga kehidupan ibu bapak saudara sekalian. Hari ini, saudara dan saya, Tuhan sudah memberi kuncinya untuk keselamatan saudara. Tadi dijelaskan, dijabarkan kunci yang Tuhan berikan, saudara. Yang pertama tadi dampak dari takut akan Tuhan. Nah, jadi saudara dan saya bicara takut akan Tuhan, hukumnya wajib, saudara. Ini bukan makruh, tapi hukumnya wajib. Kalau makruh itu bisa dijalankan dan tidak bisa dijalankan, bebas, saudara. Tapi kalau takut akan Tuhan, tadi dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, ada satu perintah, ya, perintah untuk takut akan Tuhan. Nah, bicara perintah ini hukumnya wajib, saudara. Siapa yang harus takut akan Tuhan? Semua. Gak peduli jemaat, gak peduli majelis, gak peduli penatua, gak peduli pendeta, gak peduli anak-anak, remaja, orang tua, orang muda, enggak, saudara. Sejak saudara dan saya menjadi murid Kristus, saudara, saudara dan saya harus membangun kapasitas iman ini dengan roh takut akan Tuhan yang berkualitas.
Ya, takut akan Tuhannya bukan takut akan Tuhan yang terpaksa. Seperti tadi dicontohkan, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, saudara, itu melakukan, saudara, dengan takut akan Tuhannya, itu salah, saudara. Salahnya apa? Karena ketakutan, aku takut akan Tuhan, sehingga, saudara, mereka melakukannya. Kalau umpamanya, saudara, ini jam waktunya sembahyang, begitu ya, saudara. Wah, ini waktunya sembahyang. Akhirnya pas saudara di jalan, nah ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, saudara. Wah, ini pas waktunya sembahyang, ini tidak bisa, oh tunggu nanti ya. Di jalan itu juga mereka harus melakukan ibadahnya. Nah, takut akan Tuhan yang seperti ini salah, saudara. Takut akan Tuhan yang Tuhan kehendaki itu adalah takut akan Tuhan dengan kasih karunia, takut akan Tuhan yang sempurna, takut akan Tuhan yang sejati, saudara. Itu takut yang timbul dari kedalaman roh, bukan takut, saudara. Nah, beda, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang takut, saudara. Ya, beberapa waktu saya kasih ayat, saudara, dikirim di doa pagi, saudara. Hari-hari ini banyak orang takut, saudara. Takut kena corona, nggak berani ibadah, takut seperti itu. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan, dari nabi besar namanya Nabi Ayub, saudara, mengatakan apa yang kamu takutkan, itulah yang malah terjadi. Bahkan kalau secara ekstrim dalam kitab Wahyu, saudara, penakut, orang takut itu nggak masuk dalam kerajaan surga. Ya, kasih tahu sama kiri kananmu, aku nggak takut, gitu, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sejak hari ini saudara ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak usah takut, saudara. Nah, tapi saudara, oh aku nggak takut. Terus saudara selebor, ada kereta api, ya aku nggak takut, saudara. Ya mati, saudara, gitu, ya kan? Artinya takut akan Tuhan ini takut yang disertai dengan hikmat Allah, bukan dengan pengetahuan yang salah. Ya. Takut yang diubahkan dengan hikmat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini memberi dampak, saudara, yang sangat luas dalam kekristenan saudara, memberi dampak yang sangat luas dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, saudara, kunci takut akan Tuhan ini, saudara dan saya harus, saudara, simpan, saudara. Makanya tadi, bisa nggak keselamatan ini hilang? Bisa. Karena tadi dikatakan, kerjakan keselamatanmu. Artinya saudara dan saya harus berusaha mempertahankan keselamatanmu ini, saudara. Keselamatan ini harganya mahal, saudara. Tidak bisa ditukar dengan apapun, saudara. Tidak bisa ditukar dengan 70 bidadari, saudara. Ya. Saya melihat ada satu ajaran, saudara, bidadari ini. Saya pengen tahu bidadari yang melayani orang itu kayak apa, saudara. Katanya, saudara, bidadari yang melayani, saudara, orang yang ajaran yang salah ini, saudara. Saudara, kalau bidadari ini minum air, saudara, itu di tenggorokannya saudara bisa lihat, saudara. Bidadari yang begitu, saudara, saya nggak mau, saudara. Ya kan? Bidadari transparan semua, saudara. Berarti itu hantu, saudara. Ya kan? Nah, oke, lupakan ini. Yang saya mau tekankan, menambahkan, takut akan Tuhan, yang Tuhan mau dalam hidup saudara, kerjakan dengan baik. Saudara, usahakan, saudara, kerjakan, maksimalkan. Ketika engkau membangun takut akan Tuhan ini, di balik dari kata takut akan Tuhan itu ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika engkau membangun kehidupan takut akan Tuhan, saudara akan dituntun dalam kehendak Allah, dalam menjalankan kehidupan ini, saudara. Nah, ketika itu engkau hidupkan dalam hidup takut akan Tuhan, nah ini keren, saudara. Di balik dari takut akan Tuhanmu, saudara, dalam hidupmu, itu ada janji-janji Tuhan yang menyertai saudara. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, apa yang engkau rindukan, apa yang kau inginkan, saudara, itu akan ditambahkan.
Nah, orang yang takut akan Tuhan itu mengerti mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Karena apa? Ada roh takut akan Tuhan, saudara. Ketika ada roh takut akan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara, kalau saudara hari-hari ini, tadi beliau sampaikan, waktu-waktu ini jahat, waktu-waktu ini sudah sangat singkat, saudara. Waktu saya mendengar Bapak Presiden mengumumkan virus corona ada di Indonesia, saya sudah membuat satu tayangan, saudara. Saya sudah mengeluarkan statement bahwa saat itu saudara dan saya ada dalam satu kondisi yang namanya peperangan rohani. Nah, saudara dan saya sadar atau tidak sadar, salah satu kekuatanmu, salah satu kekuatan orang percaya ketika engkau memiliki roh takut akan Tuhan dalam hidup saudara, salah satunya dalam hidup saudara membangun roh takut akan Tuhan dengan benar, maka kemenangan demi kemenangan engkau peroleh. Kemenangan demi kemenangan itu akan kau terima. Janji demi janji itu akan kau terima. Tadi sudah dikatakan oleh hambanya, hampir 300 kata takut akan Tuhan. Artinya saudara, kata takut akan Tuhan ini diulang-ulang, saudara, itu sangatlah penting. Nah, ketika ini terjadi dalam hidup saudara, ketika orang yang takut akan Tuhan, saudara, contoh orang takut akan Tuhan, waktu engkau sendirian itu penting, saudara, untuk benar-benar engkau menghidupkan roh takut akan Tuhan. Saudara, kalau takut akan Tuhan di depan umum seperti ini, itu udah biasa. Tapi bagaimana membuktikan kualitas roh takut akan Tuhan, saudara, dengan takut akan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia waktu engkau sendirian. Gak ada siapa-siapa, saudara. Ya, waktu engkau di kamar sendirian, gak ada siapa-siapa, saudara. Engkau hanya ada dengan handphone, saudara, dan saudara bisa mengakses segala macam, saudara. Nah, disitulah ada muncul kedaginganmu, saudara, pengen melihat film-film porno, hal-hal yang gak baik. Nah, saat engkau sendirian itulah, saudara, itu menentukan kualitas takut akan Tuhan, saudara. Waktu engkau bekerja di belakang meja, ketika ada orang menyuap, gak ada siapapun, saudara, disitulah waktu saudara benar-benar menghidupkan takut akan Tuhan, gak, saudara? Saudara, saya pernah teruji, saudara. Saya diundang pelayanan ke Surabaya. Yang undang saya bilangnya begini, saudara, Pak Amos pelayanan di Surabaya, nanti nginepnya di rumah saya, gitu, saudara. Oke, saudara. Nah, kalau saya diundang pelayanan di rumah orang, saudara, biasanya istri saya nggak ikut, saudara. Biasanya istri saya tuh agak canggung gitu, saudara. Ya, saya bilang diundang di sini, saya nginep di rumah ini, gitu, saudara. Akhirnya istri saya nggak ikut, saudara. Nggak ikut. Nah, singkat cerita, saudara, ternyata sampai di sana, saudara, entah bagaimana, saudara, berubah. Saya nggak diajak di rumahnya, kok saya dimasukkan Hotel Meridian Surabaya, saudara. Saya masuk di hotel situ, saudara. Ya, sudah biasa hamba Tuhan pelayanan, saudara, ditempatkan di hotel seperti itu, kasih karunia. Padahal saya nggak pernah minta, kalau diundang pelayanan di mana, nggak minta tiket pesawatnya yang VIP, enggak, saudara. Saya kalau pelayanan tidak pernah tarifnya berapa, saya nggak pernah minta. Tidurnya di mana, saya juga tidak pernah minta, saudara. Karena saya hamba, dulos, saudara. Nah, saat itu saya ditaruh di hotel situ, saudara. Malam minggu udah sampai di situ, minggu paginya saya harus khotbah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sekitar setengah 12 malam, saudara, tiba-tiba di kamar hotel saya ada telepon bunyi, saudara. Wah, saya kira ada apa gitu, saudara, dari teman saya ngundang gitu, saudara. Ternyata saya angkat, halo, saudara. Suara begitu lembut, merdu, saudara. Waduh, bahasanya, saudara. Wow, saudara, selamat malam Bapak.
Terus, iya ini dari mana? Oh kami dari apa namanya resepsionis, bener ya saya ngomong? Ya, oh ini terus kenapa ada apa gitu? Bapak butuh selimut enggak? Loh, dalam hatiku bed covernya udah tebel. Saya bilang saudara, oh enggak, sudah ada di hotel ada selimutnya gitu saudara. Enggak Pak, bukan selimut itu, teman kencan bercinta. La ilaha illallah, darah Yesus. Ya, saudara bisa ngomong, bisa ketawa, saudara. Itu adalah saya pendeta juga manusia, saudara. Ya kan? Makanya Bapak Ibu saudara, ujianmu di situ, saudara. Istri nggak ada, jemaat nggak ada, saudara. Wah ini kesempatan, saudara. Ya kan? Bisa juga kehendakmu lah yang jadi. Saudara, ini saudara takut akan Tuhan ketika saat engkau sendirian. Makanya anak-anak muda, saudara. Makanya waktu pacaran, saudara, di tempat gelap apa di tempat terang. Saat hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda pacaran pun di tempat terang pun juga berani, saudara. Iya. Saya pernah pelayanan ke daerah Parung sana, saudara, di Villa Kahuripan, di situ ada danau, saudara. Siang-siang, saudara. Kok ini orang kok kerungkelan gitu, saudara. Wah, ilah, saudara. Jadi takut akan Tuhan saat engkau berhadapan di mana antara engkau dengan Tuhan dan di antara engkau dengan pacarmu. Di situ apakah engkau masih takut akan Tuhan? Demikian juga engkau dalam pelayanan, dalam kemurnian saudara, disitulah engkau masih takut akan Tuhan enggak? Makanya saudara, takut akan Tuhan ini sangat penting. Hukumnya wajib buat saudara dan saya semuanya. Gak peduli pendeta, gak peduli majelis, gak peduli penatua, gak peduli orang kaya, gak peduli pejabat atau gak pejabat, saudara. Saudara dan saya, kalau engkau telah menerima kunci keselamatan ini, kunci kerajaan surga ini, saudara, pertahankan, saudara, dan kerjakan. Artinya kerjakan ini, engkau bisa menggunakannya. Jangan engkau terima keselamatan tapi engkau nggak bisa menggunakan. Saudara, engkau sudah dikasih mobil, engkau sudah dikasih surga, sudah dikasih kuncinya, saudara. Tapi engkau nggak bisa menggunakannya. Artinya apa? Engkau tidak bisa mengerjakan keselamatanmu. Maka engkau akan menjadi orang Kristen yang sia-sia. Oleh sebab itu, siang hari ini, di hari ulang tahunnya Pak Rangga kemarin, saudara, pesan Tuhan hari ini dari Tuhan, saudara, kerjakan keselamatan saudara. Jangan engkau sembunyikan, jangan engkau kurung, jangan engkau tutupin, kerjakan. Supaya apa? Keselamatan yang saudara terima, saudara bisa menyalurkan keselamatanmu kepada saudara-saudara. Dan saya berkata, kalau keluarga diselamatkan, saudara, maka gereja diselamatkan. Ketika gereja diselamatkan, bangsa, lingkungan pun diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Rangga. Kita doakan supaya habis khotbah sembuh ambeyennya. Iya, ini sakit ambeyen udah lama nggak cerita sama saya. Ya berarti nggak percaya sama gembalanya. Coba doa, saudara. Tadi umpamanya ada ibu tadi yang apa nggak punya duit, nggak ada tiket, saudara. Kalau saudara datang, saudara, ya, kalau saudara punya duit, saudara, beri, saudara. Tapi ketika melihat orang begitu, saudara benar-benar nggak punya duit, bisa saudara bisa berdoa, bisa saudara, mujizat bisa terjadi. Kalau saudara benar-benar nggak punya duit, saudara, saya alami begitu. Saya alami, saudara. Sama istri saya pelayanan di Kalimantan, saudara. Satu keluarga, saudara, mengalami kesulitan, gak punya duit. Saya juga dari misi, saudara, ke Kalimantan Tengah, saudara. Saya melihat juga kondisi kami juga nggak bisa, saudara. Apa yang kami lakukan, saudara? Keluarga itu tak doakan, saudara. Keluarga saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu cara Tuhan menolong orang ini bagaimana, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan? Dia nyangkul, saudara,
ya di Kalimantan Tengah ini, saudara, orang Dayak sana. Waktu dia nyangkul, saudara, saudara, ternyata tanahnya itu mengandung emas, ada bongkahannya emas, saudara. Jadi artinya bisa yang tidak mungkin saudara bisa lakukan, asalkan benar-benar, ya. Makanya kalau saudara gak punya duit, deket-deket Pak Rangga, ya kan? Ya, dekat-dekat Pak Rangga, saudara, supaya apa? Diciprati. Tapi saudara harus tahu, lihat, Pak Rangga saya percaya peka juga. Wah, ini Pak Amos ini motivasinya salah, beliau juga peka, saudara. Jadi makanya andalkan Tuhan. Amin. Situasi apapun di tengah-tengah hari ini, andalkan Tuhan. Maka saudara pulang dengan damai sejahtera daripada Allah. Oke, terima kasih. Kita akan kembali minggu depan, saudara. Minggu depan ibadah kita 3 kali, saudara. Mulai ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, ibadah ketiga jam 5 sore, ya. Ya, ini sudah hampir penuh, saudara. Ya, ini kita tetap masih dalam batasi, saudara. Tolong ibu bapak saudara sekalian, kita kembali ibadah minggu depan 3 kali. Saudara silahkan datang, yang pertama jam 8, yang kedua jam 10, yang ketiga jam 5 sore, ya. Saya rasa itu tambahan dari kami. Selamat datang untuk bapak ibu saudara sekalian yang baru pertama kali datang di tempat ini. Saudara bukan orang asing, tapi saudara adalah keluarga kerajaan Allah. Dan terima kasih Abigail dan Christopher, ya. Iya. Oh, Marcel. Oh, kok Christopher? Gak apa-apa, Christopher Marcel gitu. Terima kasih, ya. Nanti jangan kapok, Ebi sama Marcel, ya. Kalau ada waktu silahkan kemari, dan di sini anak-anak muda. Kalau siapa? Marcel masih jomblo, Abi masih jomblo, Kak, kami punya stok banyak, ya. Kami punya stok di sini, ya. Oke, dulu supaya perpaduan ini Batak ketemu Ambon, itu malah mantap, saudara. Kalau sudah persilangan, kayak saya ini silang, saudara. Buana sama Tenglang, saudara. Lahirnya anak saya, saudara. Buli, saudara. Oke, ya, saya rasa itu kita akan kembali minggu depan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu, pastikan kau pulang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang mau hopnya silahkan. Kalau mau dibuka sudah tidak apa-apa, saudara. Percaya saya hamba Tuhan, saudara. Jadi kalau mau buka hopnya di rumah masing-masing, tidak usah khawatir, saudara. Silahkan tetap melakukan protokol kesehatan, ya. Lakukan seperti itu. Minggu depan juga ada sekolah minggu anak-anak remaja, youth juga sudah kita mulai. Loh Pak, pemerintah belum diumumkan. Ya betul, tapi tetap kita harus bijaksana, ya. Silahkan angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, pandang wajah Tuhan, jangan menunduk. Pastikan kau pulang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau kau mendengar firman Tuhan dengan takut akan Tuhan, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu di tanah yang kau berpijak. Disitulah Tuhan Yesus memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu, sekolahmu. Tuhanlah yang membuat engkau diberkati berlimpah-limpah. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Bawalah pulang kesehatan, bawalah pulang perlindungan, bawalah pulang damai sejahtera dan berkat berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Tuhan, hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau aktifkan roh takut akan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap kami telah menerima kunci keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Berkati hamba-Mu, Pak Rangga bersama istri, anak-anaknya, usahanya, pekerjaannya. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Dan hari ini juga Engkau berkati setiap taburan yang kami bawa. Apapun jenis taburan kami, baik ucapan syukur maupun
persepuluhan kami bawa di hadapan-Mu dengan ucapan syukur, dan kami terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menghalau engkau dari wabah virus yang menular, tidak menyentuh keluarga kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.